bisa di era pandemi ini kita bilang eko kreatif, edukasi COVID kreatif, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Di kampung ini ada poster-poster mencuci tangan bertebaran di mana-mana untuk mengajarkan kita cara cuci tangan yang benar. Dan semua warga di sini sudah berusaha menerapkan cuci tangan yang benar 6 langkah. Maka saya beserta rombongan sebelum berjalan-jalan ke kampung ini menggunakan Migo saya harus cuci tangan secara benar 6 langkah. Kemudian saya akan diperiksa suhu apakah saya dinyatakan panas atau tidak oleh petugas dari RW 8 ini. Kemudian setelah cuci tangan, kita akan periksa terlebih dahulu sebelum kita masuk kampung. 36,6. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Dan setelah kita dinyatakan tidak panas dan cuci tangan, kita baru bisa berbelanja produk-produk UKM di sini dengan tetap menjaga protokol kesehatan dengan menggunakan Migo, sarana transportasi yang ramah lingkungan, tidak menghasilkan polusi dan hemat berjalan-jalan berwisata keliling kampung RW 8 ini. Ayo kita berjalan-jalan di kampung Eko Kreatif, tidak perlu jalan kaki. Di sini di RW 8 tersedia stasiun Migo. Kita bisa jalan-jalan berwisata kampung dengan menggunakan Migo bersama. Kebetulan ini ada pengunjung yang juga mau jalan-jalan. Yuk, saya juga mau pinjam Migo. Mau berwisata kampung ya Mas ya? Pakai Migo ini. Wah, seru ya. Di pandemi begini harus pakai masker. Jadi di sana? Pasti. Silakan, saya juga mau pinjam. Wah, banyak sekali ternyata ya pengunjung. Saya juga mau pinjam Migo ini. Pak, saya Migonya satu ya. You say my name with your accent, makes me remember how much I missed you. Hope you're planning to stay for a million days. You'll be my summer in December. Hey boy, trust my intuitions always. I'm not superstitious. Masuk di kampung Eko Kreatif ini, Anda akan disambut oleh mini garden kita. Mini garden yang berisi buah sayur, toga, tanaman obat keluarga yang bisa digunakan untuk obat keluarga sekaligus untuk ketahanan pangan keluarga di kampung RW 8 ini. Teman-teman yang melewat kampung ini bisa belajar tentang tanaman toga, sayur, buah, manfaatnya, mengenali aneka hayati yang ada di kampung RW 8 ini dengan cara yang cukup mudah. Keluarkan HP Anda, kemudian di sini akan tersedia barcode yang akan mengekoedukasi, memberikan pendidikan tentang, contohnya ini adalah tanaman ikon buah kelor. Tanaman kelor terkenal sekali dengan zat-zat yang meningkatkan imun tubuh kita, sehingga sangat cocok sekali untuk era pandemi. Di kampung ini nanti kita akan mencari produk-produk olahan kelor, antara lain ada teh kelor, dawet kelor, bubur serentel kelor, pentol kelor, peyek kelor, semua ada di sini, serba kelor sesuai ikon dari tanam RW 8 ini, tanaman kelor. Sekarang kita akan ke tanaman hidroponik milik warga RT 2 RW 8. Ayo kita tanya-tanya ke yang punya ya. Assalamualaikum Bu. Wah, lebih bagus ya Bu ya. Dari dulu saya pingin punya kayak gini Bu. Wow. Saya boleh lihat ya Bu ya.
hidroponik ya Bu ya? Iya. Hidroponik ini susah nggak Bu buatnya? Enggak, gampang kok. Gampang ya buatnya ya. Ini sengaja yang ditanam kangkung, sawi tadi deh saya lihat. Sawi, bayam merah. Pernah dipetik buat dimasak Bu? Udah. Enak ya pasti rasanya ya. Apa Bu bedanya sama kalau kita beli di pasar? Kalau yang ini kan lebih bersih. Iya. Lebih sehat ya Bu ya tentunya ya. Berapa lama Bu tumbuhnya? Kalau kangkung saya lepas dulu Sampai nih panen tangannya. 1 bulan. 23 hari. 23 hari. Iya. Kalau yang bayam Kalau yang bayam sama. 23 hari ya Bu ya. Jadi petik sana tumbuh lagi, dipetik lagi, masak lagi. Jadi Ibu memasak kangkung bayam untuk ketahanan pangan dari tanaman hidroponik sendiri ya Bu ya. Wah, luar biasa. Nanti saya akan juga bikin di rumah Bu. Sepertinya ini akan membantu apalagi di era pandemi seperti ini ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Saya mau meneruskan jalan-jalan ke tanaman yang lain. Sepertinya warga banyak menanam hidroponik juga di sebelah sana. Nah, sekarang kita sudah nyampe masuk ke lorong sempit. Dunia tidak selebar daun kelor. RW 1 ini menyimpan banyak harta karun untuk kita belajar ekoedukasi, melestarikan lingkungan melalui Shimizu. Masih penasaran kan dengan Shimizu? Mari kita lihat. Assalamualaikum Mbak Yana. Mbak Yana ini punya yang namanya Shimizu ya. Ini teman-teman para generasi muda mau belajar. Walaupun era pandemi kita masih bisa berwisata untuk menghilangkan stres kita dengan cara melihat demonstrasi Shimizu. Ya, ini adalah ekowisata untuk bisa kita belajar tentang melestarikan lingkungan melalui Shimizu. Bisa diterapkan Mbak, Shimizu itu apa? Kita penasaran semua. Shimizu itu awalnya terbuat dari ini tong bekas, terus dikasih sarangan kayak gini, dimasukkan gini supaya sisa-sisa makanan yang dari dapur bisa masuk ke sini. Nah, airnya itu bisa terendap di bawahnya dan kita bisa ambil cairan dari komposnya itu tadi. Ini yang dimaksud dengan Shimizu yang tadi saya bilang komposter tapi namanya Shimizu. Ini kompos ini dari sisa-sisa makanan yang ada di dapur yang basi-basi, sayur, misalkan masak sayur kayak gitu, dimasukkan sini. Kan pasti bau. Untuk mengurangi baunya, kita gunakan EM4 ini. Ini namanya bakteri pengurai supaya komposnya cepat terurai dan tidak bau. Kita gunakan ini, dicampur ke air secukupnya. Terus kita kasih molase. Molase itu tetes tebu. Ini gunanya supaya EM4 ini membantu EM4 supaya cepat terurai komposnya. Kita kasih, terus kita aduk. Jadi ini sisa-sisa olahan dapur bisa dijadikan kompos berguna. Kita tidak punya sampah sama sekali ya Mbak ya. Ya, ini kalau sudah jadi kompos, kompos yang kering ini bisa ditaruh langsung di tanah tanamannya. Kalau yang cair bisa kita siramkan, terus kita semprot ke tanamannya juga bisa. Alhamdulillah hasil panen ya mini garden di RT 02 ya. Dalam usia 1 tahun insya Allah. Kurang lebih satu Lebih 1 tahun. Alhamdulillah buahnya besar-besar. Besar. Untuk kebutuhan pangan juga kita ya Iya, Pak. iya, betul Tidak sekali. tercukupi. Alhamdulillah. Ayo kita. Alhamdulillah ini dulu adalah lahan kosong. Ya, banyak sampah-sampahnya akhirnya dibersihkan dan ditanami
Stella Pohon akhirnya alhamdulillah sekarang sudah ini buktinya sudah membuahkan hasil ya. Alhamdulillah mungkin untuk kepentingan warga RT 02. Insya Allah untuk yang lainnya yang kosong-kosong akan saya tanami tanaman Stella Pohon. Tanaman toga baik untuk kegiatan keluarga di era pandemi. Alhamdulillah ini panen hidroponik yang sudah 1 minggu atau 10 hari ditanam sekarang sudah membuahkan hasil. Maaf ini Pak RT, Ya. ini dijual keluar atau dikonsumsi untuk warga? Untuk sementara ini untuk kesimpangan nanti kalau memang perkembangannya bagus, insya Allah tidak menutup kemungkinan di luar dijual di luar RT 02. Selain punya budidaya ikan bader, ikan lele yang dipancingkan, disewakan untuk pancing, ternyata Mas Huda juga membuat inovasi ternak lele di tempat di lahan sempit seperti ini untuk ketahanan pangan keluarga di era pandemi. Bisa diterangkan Mas, ini bagaimana ini? Jadi kan idenya? Ini barang bekas semua ya, Iya, nggak perlu beli ya? Iya, barang bekas semua. Jadi kan namanya ada gentong, istilahnya gentong ya. Itu nganggur kan, daripada dibuang aman-aman, akhirnya nyoba-nyoba untuk budidaya ikan lele. Karena kan banyak referensi nih di internet budidaya di lahan sempit ikan lele. Nah, termasuk di dalam gentong ini. Dan ini termasuk perawatannya cukup mudah. Dalam waktu 1 bulan setengah saja bisa memanen ikan lelenya seperti itu. Ini bisa sampai berapa ekor ini Mas? 100 ekor bisa masuk. Kan gini Mas, dulu itu kan awal-awalnya saya itu kan berapa ya, posisi tanah belakang ini kan kosong, daripada kosong apalagi kondisi alam kayak gini, saya memanfaatkan bikin kolam pakai terpal. Dan waktu itu juga keluarga saya mendukung, akhirnya saya bikin sampai sekarang pun ya ini begitu. Usianya berapa hari ini Mas? Usianya masih 1 bulan setengah. Ini 1 bulan setengah kondisinya kayak gini nih Mas. Ini 1 bulan setengah kondisinya kayak gini nih ya. Ini usia 1 bulan setengah. Ya. Seru sekali kita berjalan-jalan di kampung Eko Kreatif dengan menggunakan Migo. Mari kita menuju kolam pancing penghilang stres ala RT 1 RW 8 di era pandemik. Di era pandemik seperti ini, warga RW 8, RT 2 membuat kolam pancing untuk hiburan, tapi tidak semata-mata hanya untuk hiburan. Kita harus stay at home, jadi piknik pun bisa dilakukan stay at home. Dengan memancing tidak perlu keluar rumah. Nah, sekarang kita akan bertemu dengan pemiliknya. Oh, ternyata pemiliknya ada di sana. Kita panggil dulu ya, saya juga pengen tahu itu isinya apa ya ini ikannya. Dan ikan ini bisa diambil kemudian diserahkan ke UKM pembakaran ikan, pancengan namanya. Ada gurami, kalau bandeng nggak ada di sini, tapi ada gurami yang bisa langsung secara fresh kita bakar di pancengan Makda yang sudah berpengalaman 30 tahun membuat pancengan dan sudah kemana-mana produknya. Oke, kita ke pemiliknya terlebih dahulu. Assalamualaikum. Iya, ini saya dengar ada tempat pemancingan buat warga sini di era pandemik stay at home. Bisa mancing di sini buat rekreasi, tidak perlu jauh-jauh pergi ya Mas. Bagaimana ini Mas? Baru ini sudah berapa lama ini pancingannya ini? Oh, udah lama ini untuk pembuatannya. Soalnya kan dari proses pembibitan. Nah, ini kurang lebih udah hampir 3 bulanan. Oh, sudah 3 bulanan ya, pas ya. Jadi sangat menghibur ya di era pandemi seperti ini. Saya boleh mancing di sini? Boleh Bu. Silakan. Kemudian saya harus bayar berapa kalau pancing di sini?
Kalau di sini itu biayanya 30.000 untuk per kilonya. Untuk per kilonya. Iya. Kalau saya sudah dapat ikannya, kemudian bisa nggak sekaligus dimasak biar saya pulang ke rumah langsung membawa ikan yang sudah matang. Oh bisa Bu, bisa. Langsung dimasak dibakar di sana ya? Iya, Bu? kebetulan ada UMKM yang menyediakan ikan bakar di sini. Jadi ketika itu nanti habis snagging, lalu bisa langsung dibawa ke sana. Terima kasih. Iya. Baik, nanti saya kebetulan saya bawa alat pancing. Di sini juga menyediakan alat pancing ya tentunya. Ada. Oh, nanti saya pinjam alat pancingnya, saya mancing dapat ikan di sini, terus saya bawa ke sana, kemudian dimasak, dibakar oleh Mas. Saya bisa langsung pulang membawa oleh-oleh pancingan bandeng gurami bakar. Sepertinya saya tidak sabar untuk memancing ya, karena saya tidak punya cukup waktu. Dan suami saya segera ingin memakan pancingan dari bakaran ikan yang ada di kolam ini, sehingga saya akhirnya memilih opsi untuk menyerok bahasa Surabayanya. Saya akan menyerok ikan di kolam los ke atik rewel ala Surabaya. Boleh Mas nyerok Boleh, Bu. ikannya? Ini Bu. Nah, ini kebetulan ada yang langsung masuk jaring ini Bu ikannya. Wah, asik ya. Wah, Iya. Ikannya Ini Bu, ini mari. yang bawah ini ada Bu di sebelah pojok sini. Oke, Iya. saya mau 2 ya Mas, nggak apa-apa ya? Iya, saya bantu Bu. Oh, yeay. Dapat 1, saya mau 2 Mas. Nah, Oke, mari ya. Baik, dapatnya cuma 1 lagi nanti masih dicarikan oleh bapaknya. Saya akan segera bakar ikan ini ke pancengan Makda. Assalamualaikum Makda. Makda, saya dapat ikan. Bisa dibakarkan di sini ya Makda ya. Terima kasih Makda. Kalau sudah jadi akan saya tunjukkan pancengan Makda dari kolam RT ke RW 80. Terima kasih. Setelah belajar membuat hidroponik untuk ketahanan pangan, sawi, kangkung, bayam merah, dan kemudian saya memancing ikan di kolam ikan anti stres, los ke atik rewel, dan menunggu panggangan badar saya jadi, saya beserta rombongan kaula muda dari RW 8 akan belajar membuat kue tradisional bubur jelir. Ini dengan Bapak Supardi ya? Sejak kapan Pak jualan bubur serendel ini? Jadi sejak 1 bulan setelah pandemi berlangsung. Jadi ceritanya waktu itu saya kerja sebagai perangkai bunga di Kayun. Setelah pandemi pemasaran sepi, akhirnya saya kena PHK. Nah, bagaimana saya berpikir untuk tetap menghidupi keluarga, istilahnya dapur tetap mengebul. Akhirnya saya memanfaatkan sedikit keterampilan dari istri yang pandai membuat bubur serundul. Waalaikumsalam. I'm back.